Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan salat jamaah. Di antaranya sekedar pengingat ulang, yaitu apabila terjadi sakit yang berat, kemudian apabila khawatir dirinya akan mendapat mudarat, baik pada dirinya sendiri atau harta atau kehormatannya. Jadi khawatir takut dibunuh, takut dirampok, boleh tidak berjamaah. Kemudian apabila cuaca dalam keadaan tidak memungkinkan untuk datang ke masjid, hujan atau angin badai, terlalu panas, becek, maka dibolehkan untuk tidak berjamaah ke masjid. Kemudian boleh meninggalkan jamaah apabila tiba-tiba mendapatkan sakit perut atau sakit kencing atau terlalu lapar sedangkan makanan sudah tersedia. Maka dibolehkan untuk buang hajat dulu, kencing dulu, dan silakan makan dulu. Karena inti solat adalah khusyuk. Tidak berguna solat dalam keadaan tidak khusyuk. Kemudian boleh meninggalkan jamaah mereka yang memakan makanan yang terlalu bau, yang tidak bisa dihilangkan sebelum menuju ke masjid. Maka bagi orang yang memakan makanan ini boleh tidak berjamaah kalau khawatir bau mulutnya mengganggu orang lain. Tapi kalau bisa dihilangkan dengan sikat gigi, maka tetap suruhannya berjamaah. Dan kemudian boleh meninggalkan jamaah mereka yang tertawan di satu tempat, di penjara, diikat, ditawan, maka mereka dianggap uzur. Lalu ditambahkan oleh mazhab Syafi'i, termasuklah boleh tidak berjamaah mereka yang berada di malam pengantin. Ini sudah kita jelaskan. Malam pengantin membuat tidak khusyuk salat. Itu contoh. Baik. Kita lanjut. Itu tadi pengingat ulang. Setiap kali pertemuan saya akan ulang dulu sedikit untuk
membuat kita teringat kembali. Semakin banyak dikaji, maka semakin bagus dalam ingatan. Malam ini kita masuk ke dalam pembahasan al-imamah. Jadi ini kemarin kita sudah bahas tentang seputar solat berjamaah, hukum meninggalkan solat berjamaah. Bahkan kita sudah bahas kalau iqamah kapan bagusnya berdiri. Malam ini kita masuk masih seputar berjamaah, namun yang dibahas adalah al-imamah, yaitu tentang imam. Apa itu imamah? Kullu man yaqtadi bihi wa yattabi' fi khairin aw syarrin fahuwa imam. Jadi imam secara umum orang-orang yang diikuti, baik diikuti kebaikannya maupun keburukannya, tetap disebut imam. Itu secara umum. Dan secara khusus mengenai pembicaraan kita, maka yang dimaksud dengan imam adalah orang yang diikuti oleh makmum di dalam solat, maka disebut dengan imam. Lalu siapa saja orang-orang yang sah menjadi imam, atau syurut sihhatil imam? Imam itu ada syarat. Syarat utama ini harus dipenuhi baru sah menjadi imam. Baik, yang pertama, al-Islam, harus orang Islam. Maka la tasihu imamatul kafir, tidak sah kalau diimami oleh orang kafir. Kalau seandainya kita tidak tahu bahwa dia kafir, dia pura-pura jadi Islam, lalu kita mempersilahkannya jadi imam, maka salat kita sah selama belum tahu bahwa dia kafir. Namun begitu tahu harus diputuskan salat. Kapan pun tahu, misal tahunya sedang rakaat pertama, maka batal salat itu batal untuk mengikuti imam. Harus mufaraqah. Kalau tidak melakukan mufaraqah atau memfaraq salat, batal salatnya. Kalau sudah tahu di depan kita ternyata kafir. Itu pernah terjadi, Pak. Senok Hugronyo begitu lama jadi ulama di sisi orang Aceh. Dipanggil Tengku Putih. Dia merubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Dia faham Quran, pernah belajar di Makkah. Ternyata misionaris yang diutus Belanda untuk menggali tentang di mana rahasia perjuangannya orang-orang kita. Wallahu alam, apakah ujungnya dia masuk Islam, saya tidak tahu. Tapi pendapat paling kuat disebutkan tidak masuk. Walaupun ada yang mengatakan dia masuk Islam. Tapi banyak yang mengatakan tidak masuk Islam sampai ujung hayatnya. Wallahu alam. Itu terjadi, diimami oleh orang kafir. Begitu lama. Ya. Baik, jadi syarat pertama menjadi imam harus orang Islam. Nah, kemudian al-aqlu, syarat kedua, imam itu harus orang berakal. Berakal di sini yang dimaksud adalah tidak gila, ken hanauta. Jadi bukan begitu maksudnya. Karena berakal kadang-kadang ada orang yang pikir imam hanauta, itu mungkin lain cerita. Maksud di sini adalah tidak ada akal, gila. Tidak sah salat di belakang orang gila. Lianna salatahu li nafsihi batilah. Karena salat dia sendiri pun batal. Ya. Tapi kalau gilanya terputus-putus, fa in kana jununahu mutaqatti'ah, gilanya ilap-lap, maka sahat salat wara'a hala ifaqatihi, sah salat ketika dia sedang tidak kambuh. Ada tipe model gila dalam satu hari itu mungkin bisa jadi 12 jam sehat,
12 jam punguh. Waktu sehat dia jadi imam. Sah salatnya. Dan sah orang yang mengikuti di belakangnya. Selama dia sembuh dari gilanya di waktu itu. Tapi tidak sah begitu dia punguhnya ilham. Walaupun begitu yukrah al-iqtida' bihi. Kalau kita tahu ini penyakit orang ini, walaupun hafal Quran, kita tahu ini orangnya ini dilap-lap. Sekali sadar, sekali tidak. Makruh menjadikannya menjadi imam. Makruh. Berikutnya, al-bulugh. Nah, baligh. Baligh ini menurut jumhur ulama selain Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan tidak sah imam al-mumayyiz indal jumhur lil baligh. Tidak sah kalau imamnya belum baligh. Imam mumayyiz. Mumayyiz itu sudah tahu, pintar, tapi belum baligh. Tidak sah diikuti oleh orang-orang yang baligh. Ini dalam pandangan Hanafi, Maliki dan Hambali selain Syafi'i. Fi fardin aw naflin indal Hanafiyah wa fi fardin indal Malikiyah wal Hanabilah. Menurut mazhab Hanafi, baik salat fardu maupun salat sunnah enggak sah orang yang belum balik jadi imam. Tapi menurut mazhab Maliki dan Hambali, yang enggak sah hanya fi fardin, hanya salat fardu saja. Kalau salat tarawih imamnya belum balik, sah. Ini menurut mazhab Maliki dan Hambali. Hanafi, baik salat fardu maupun salat sunnah tidak sah. Nah, jadi ini cerita di kalangan jumhur. Jadi yang disebut jumhur itu mayoritas ulama. Lalu bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Nah, mazhab Syafi'i dalam masalah ini berbeda dengan jumhur. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, yajuzu iqtida' al-baligh bis-sabi al-mumayyiz. Ternyata dalam mazhab Syafi'i boleh orang yang sudah baligh mengikuti imam yang masih mumayyiz. Jadi umur baru 12 tahun misalnya. Sudah hafal Quran, bagus bacaannya, lalu kemudian kita jadikan imam. Padahal belum baligh. Karena umur laki-laki balik bisa jadi antara 12, 13, 14, 15. Itu kebiasaan. Kita jadikan imam. Maka sah salatnya, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Kenapa begitu? Karena mazhab Syafi'i mengambil dalil dari kejadian Amru bin Salamah qal. Amru bin Salamah berkata, ammamtu ala ahdi Rasulillah wa ana ghulamun ibnu 7 sinin. Kata Umar bin Salamah, Amru bin Salamah mengatakan, aku sudah menjadi imam dari masa Rasulullah. Ya, maksudnya di musalla kampungku, aku sudah jadi imam. Semenjak Rasulullah masih hidup, aku sudah jadi imam. Wa ana ghulam ibnu 7 sinin. Ketika aku jadi imam itu, umurku 7 tahun. Umurku 7 tahun. Hadis riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari, juga oleh An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Berarti pernah kejadian di masa Rasulullah, seorang anak bernama Amru bin Salamah menjadi imam di musalla kampung. Musalla kampung maksudnya yang ada di sekitaran Masjid Nabi. Itu ada suku-suku mereka punya masjid-masjid kecil. Tapi kalau Jumat semuanya ke Masjid Nabi. Dan Nabi mengetahui kejadian ini, tapi tidak dilarang. Menunjukkan sah imam anak-anak
yang sudah bagus salatnya. Jadi mazhab Syafi'i begitu, apalagi kalau kita baca kitab fikih, Pak. Baligh itu bukan syarat sah salat. Baligh itu syarat wajib salat. Coba baca kitab-kitab Syafi'i dari yang paling kecil, dari fardu ain. Kalau dulu mungkin kitab-kitab Masailah, itu ketika bicara tentang sampai kitab besar, sampai kitab-kitab besar, itu syarat wajib salat tertulis baligh. Artinya kalau sudah baligh wajib salat. Tapi ketika bicara syarat sah salat tidak tertulis baligh. Enggak tulis. Maka baligh bukan syarat sah salat. Artinya anak-anak yang belum baligh kalau sudah bagus salatnya, bagus taharahnya, maka salatnya sah. Dia berada dalam saf. Ini anak-anak ni. Ayahnya bawa anak-anak umur sekitar baru belah 5 SD. Dideng dalam saf, dia berdiri dalam saf. Kalau menurut keterangan ayahnya, ni anak saya sudah bagus salatnya, maka malah bagus salat dia daripada saya, kata ayahnya. Sah salat. Dan tidak perlu kita usir dari saf. Namun ada satu lagi yang harus dilihat. Lihat taharahnya. Jangan hanya bagus salatnya saja, lalu kita tidak lihat taharahnya. Mungkin kencingnya enggak beres. Dia tidak tahu kalau kencing cara cucinya bagaimana. Bahkan mungkin tetesan kencing masih melekat di celananya pun dia tidak peduli. Jadi harus lihat dulu taharahnya. Sembahyang good. Mungkin wudu tidak beres atau buang hajat tidak beres. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya salatnya yang bagus. Sedangkan masalah khitan, sunat, itu kondisional, Pak. Masalah sunat, khitan, itu kondisional. Artinya, kalau sudah dikhitan lebih bagus. Tapi kalau anak-anak yang belum baligh ini menjadi imam, belum sunat. Dia jadi imam tarawih misal. Bagus sekali bacaannya misal. Tapi belum sunat, belum khitan. Kalau dia tahu cara membersihkan najis, walaupun belum khitan, sah. Karena khitan itu bukan pun kewajiban untuk menjadi syarat sah salat. Karena yang dibicarakan dalam kitab masalah khitan, itu dikhawatirkan ada tersimpan bekasan yang tidak habis keluar dari kulit yang belum dipotong. Itu yang dipermasalahkan. Sekarang kalau dia bagus cara taharahnya, waktu ditu'uh supaya bersih semuanya, itu tidak mengapa. Sering sekali kita kadang-kadang bertanya ke anak-anak yang dalam saf, kali sunat. Begitu dijawab, golong, ulikut. Yang golong sunat, ulikut. Seakan-akan sunat itu menjadi sebuah syarat. Padahal yang dibicarakan adalah kalau tidak tersimpan bekasan kencing, yakin dia, pintar dia, diajarkan mak ayahnya hanya menyotoi ke gerham-gerham, kemudian diurut-urut, keluarkan sisa-sisa, baru selesai. Dia pintar, itu sah. Kita kadang-kadang mengira kalau belum sunat enggak sah. Begitu ketemu sama kakek-kakek, mu'allaf, sudah sunat. Belum, likut, kata dia. Akhirnya kakek itu salat bersama anak-anak likut. Gara-gara belum sunat. Bukan begitu. Jadi itu perlu diklarifikasi itu, masalah sunat itu. Namun lebih baik sudah disunat, karena itu aman. Apalagi tipe kita sunat, itu rata-rata setelah ujian terakhir SD baru sunat. Nyampi pilih bulan puasa. Anak-anak sampai enggak bisa puasa. Sampai alasan enggak puasa, sedang sunat. Jadi kalau model tipe kita sunat kelas 6 SD, berarti umur saja sudah 12 tahun. Padahal sunat itu kan tidak mesti tamat SD. Urung Arab, nah yang 2 tahun kayak sunat juga. Ada yang sudah 2 tahun disunat. Sudah.
Kita macam-macam kalau masalah sunat ini kadang-kadang nanti muncul pemahaman macam-macam. Dia katanya kalau sudah sunat nanti akan lebih tinggi. Dia tanya yang kada sunat, mentang-mentang pandang ngobrolnya. Katanya kalau dah sunat lebih tinggi. Kemudian kalau sedang sunat enggak boleh terpijak tai ayam, nanti bengkak. Macam model tu, Pak. Ayam saja pijak tai kita enggak bengkak-bengkak sampai hari ini, Pak. Kita pijak tai ayam jadi bengkak. Macam model. Ya, banyak sekali lah begitu-begitu kita. Sudah. Jadi, menurut mazhab Syafi'i sah kalau imam belum balik, kita jadikan imam sah. Pernah kejadian di kampus kami, waktu itu saya ambil S2 di Malaysia, salat tarawih diimami oleh anak SD, kira-kira kelas 6 SD. Juara hafiz nomor 1 di Malaysia. Diundang ke kampus jadi imam. Setelah dia mengimami salat tarawih, ribut makmum. Karena makmumnya mahasiswa internasional. Afrika, Eropa, Jepang, karena kampusnya kampus internasional. Pak Mandum, orang Arab juga di situ ribut. Bacaannya bagus sekali anak ini, bagus sekali. Ya, ribut, sudah menuding-nuding panitia kok dipakai anak-anak segala macam. Wajar ribut, rata-rata di luar kita bukan mazhab Syafi'i. Malaysia bermazhab Syafi'i. Dijelaskan oleh panitia, dalam mazhab Syafi'i tidak wajib harus baligh. Yang penting taharah bagus, solatnya bagus, sah jadi imam. Apalagi solat sunnah. Baru tenang. Ya, jadi sebelum itu ribut, Pak. Ya, jadi sudah mengancam panitia besok jangan lagi. Dia akui bagus bacaan, cuma orang ragu apakah anak-anak boleh jadi imam atau tidak. Maka malam ini perlu kita clearkan, ternyata dalam mazhab Syafi'i boleh. Maka di rumah ibu-ibu yang punya anak laki, kalau bagus solatnya, pintar solatnya bagus. Kadang-kadang kita dia bagus solat, tapi ada yang model dalam saf. Takbiratul ihramnya bagus. Sedang orang baca Al-Fatihah dia lihat ke kanan, lihat ke kiri. Itu berarti belum bagus. Dia pertebit aja dari saf. Itu yang model kayak gitu kita bilang likut gini. Itu ya. Jadi kalau bagus semua jangan keluarkan dari saf. Sedih anak-anak yang bagus solat kalau dikeluarkan dari saf. Mungkin dia akan mengatakan, "Gerak semayang ke daripada haji." Kayak pertibi ke. Begitu kata anak itu. Itu kata anak itu tadi, Pak. Contohnya begitu. Makanya lihat-lihat dulu keadaan. Ya. Baik. Sudah, itu masalah baligh. Jadi ada perbedaan pendapat antara Syafi'i dengan jumhur ulama. Berikutnya, syarat sah menjadi imam az-zukurah. Harus laki-laki. Ya. Harus laki-laki kalau diikuti oleh perempuan atau khunsa, dan diikuti oleh laki-laki juga. Artinya, tidak sah seorang perempuan atau khunsa mengimami para laki-laki. Khunsa yang dimaksud bukan bencong salon hari ini, Pak. Itu bukan khunsa. Bencong salon itu laki-laki, cuma meniru-niru gaya perempuan. Itu ahli neraka semua. Kenapa saya berani katakan ahli neraka? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan terlaknatlah mereka yang meniru al-mutasyabbihin bil rijal, al-mutasyabbihin bin nisa wal mutasyabbihat bir rijal. Terlaknat perempuan-perempuan yang meniru laki-laki dan laki-laki yang meniru-niru perempuan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kata Rasulullah, "Akhrijuhum min baitikum." Keluarkan mereka dari rumahmu. Kalau bencong masuk ke rumah bergaya-gaya banci, keluarkan kata Rasulullah. Usir dari rumahmu. Disuruh usir. Ya. Maka bencong-bencong salon hari ini itu bukan khunsa. Khunsa itu yang dimaksud adalah yang lahir dalam keadaan punya kelamin ganda. Bisa muskil, bisa mustadrib. Muskil yang langsung punya 2 kelamin. Mustadrib, 1 kelamin berganti-ganti. 1 semester keluar punya laki-laki. Semester yang berikutnya
keluar punya perempuan, yang punya laki-laki masuk. Mustadrib, ada dua model. Yang muskil yang langsung dua kelamin. Ini disebut khunsa, dia tidak berdosa. Dan dia boleh operasi untuk menentukan mana cenderung hatinya, pilih laki atau perempuan. Tapi model-model dorce, bapak tahu dorce? Itu baik sampo, kan baik sampo nak tanya, Ustaz Naturi ke? Kan ini masa enggak tahu sudah begitu lama dia berada di sekeliling Indonesia ini. Itu laki-laki tulen mengubah dirinya menjadi perempuan, itu dosa. Apalagi berani berwasiat, kalau aku meninggal uruskan jenazahku seperti perempuan, itu lebih terlaknat lagi. Terlaknat lagi itu. Jadi maksudnya enggak boleh khunsa jadi imam kalau di belakangnya laki. Khunsa boleh mengimami sesama khunsa dan perempuan. Tapi kalau perempuan hanya boleh mengimami perempuan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dibolehkan perempuan menjadi imam sesama perempuan. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah, annal mar'ah ta'ummun nisa, seorang perempuan boleh mengimami sesama perempuan. Dalam hadis riwayat Ummu Waraqah dari Daruqutni disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam azzana laha anta umman nisa daraha. Kata Ummu Waraqah, Rasulullah mengizinkannya untuk menjadi imam sesama perempuan di rumahnya. Jadi sesama ibu-ibu ada anak perempuan di rumah, selain hari-hari pengajian kan diutamakan solat di rumah. Berjamaah di rumah itu lebih utama daripada solat sendiri. Ibu jadi imam atau anak perempuan ibu yang sudah pintar solat bagus jadi imam, itu lebih baik daripada solat sendiri kalau di rumah. Namun jamaah sesama perempuan, imamnya tidak berdiri di depan. Imamnya berdiri satu saf bersama makmum. Tapi di saf pertama, bukan di saf kedua. Jangan sampai imamnya, imam, di saf kedua hidup gedeng. Bukan begitu. Di saf pertama, tapi tidak melangkah ke depan. Dan enggak diwajibkan pun untuk sedikit maju, enggak perlu. Satu saf sesama makmum. Nah, namun walaupun begitu, Imam Malik, mazhab Malik, itu tidak boleh perempuan menjadi imam. Baik sesama perempuan, apalagi dengan laki-laki. Wajib laki-laki jadi imam. Itu dalam mazhab Malik. Terjadi perbezaan lagi. Mazhab Malik enggak membolehkan sesama perempuan menjadi imam pun enggak boleh. Jadi kalau sama perempuan ya enggak ada imam, ya udah salat sendiri-sendiri. Baru boleh diimami oleh laki-laki. Kalau mazhab Hanafi boleh namun makruh. Boleh namun makruh. Dan ini semua berdasarkan pemahaman mereka bahawa laki-lakilah yang dijadikan pemimpin dan imam bagi perempuan, bukan sesama perempuan. Namun hadis-hadis tadi yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan Hambali itu membuktikan dari masa Rasul sudah pernah perempuan menjadi imam bagi perempuan. Berarti boleh. Jadi Bapak, Ibu, mendengarkan perbedaan ini itu hal biasa. Dan dalam semua bab fikih ada perbedaan. Kita yang penting supaya tidak bingung, ikuti saja seperti yang sudah kita tahu, karena kita kebetulan lebih banyak beramal dan memahami dengan mazhab Syafi'i, ya silakan kita ikut saja mazhab Syafi'i. Mau ikut mazhab lain pun tetap saja terjadi perbedaan dan sama-sama hasil ijtihad. Jadi hana perlu dak semiki, go mazhab lain, dak ikut juga mazhab lain misal. Sama saja ikut mazhab lain pun karena toh dalam ijtihad itu semuanya berada dalam kebenaran. Enggak ada yang salah.
Itu berdasarkan petunjuk Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa berijtihad lalu benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Barang siapa berijtihad salah ijtihadnya, dapat 1 pahala. Kah nagakeun salah? Kita kunut, yang lain tidak kunut. Itu tak ada yang salah. Tapi seandainya nanti Allah beritahu kita, karena yang tahu benar dan tidak benar itu pemilik syariat. Pemilik syariat siapa? Allah. Allah yang tahu maksud ayat, maksud hadis dari mulut nabinya, cuma Allah yang tahu. Seandainya nanti Allah buka di hari kiamat, seandainya kita duduk-duduk di surga, lalu dikasih tahu Allah, "Nyo, masalah kunut di dunia uroji," kata Allah. Tapi enggak pakai bahasa Aceh, mungkin pakai bahasa Arab ya. Kira-kira begitulah bayangannya. Itu yang kuinginkan sebenarnya. Ini contoh saja. Yang lebih benar adalah yang berkunut. Misal ini contoh. Ini biar aku video dia pegahnya. Ini contoh. Apakah salah yang tidak berkunut? Tidak. Yang tahu hakikat benar tidak benar Allah. Tapi untuk dunia, semuanya benar. Cuma beda pahala bagi mujtahid itu. Bagi mujtahidnya, Pak. Misal dibilang kunut yang benar, misal. Maka Syafi'i yang mengijtihadkan berdasarkan dalil ada kunut, maka beliau dapat 2 pahala. Mazhab yang tidak ada kunut, dapat 1 pahala. Pengikutnya tidak terkurangi pahala. Jadi tidak ada masalah itu. Yang bermasalah apa? Saling menyalahkannya yang jadi masalah. Tidak ada satu syariat pun yang menyalahkan perbedaan pendapat. Kita ini yang cantoi-cantoi yang suka menyalah-nyalahkan. Sedikit beda, katalah gok, tunjuk gok bak muka, nyok katalah. Ini yang menjadi penyebab dosa kita hari ini. Yang lebih aneh lagi, orang yang tidak solat, kita enggak salahkan. Geduk di kedai kopi, hana kesemayang maghrib, enggak solat isya. Enggak pernah kita salah-salahkan. Enggak pernah pun kita kejar. Enggak pernah kita suruh ketuk gede. Ini enggak pernah. Tapi dengan sesama jamaah, bencinya minta ampun. Hanya gara-gara berbeda pendapat. Ini Pak, menunjukkan kita sudah salah fikir. Kita sesama jamaah salat berkasih sayang. Masalah beda, itu enggak bisa dihindari Pak. Dari dulu sudah terjadi. Ini makanya mendengar beda-beda begini, itu biasa. Maka biasakanlah diri untuk, beda lah kok, beda. Maka orang yang hari ini tidak menerima perbedaan, sebenarnya menunjukkan kebodohan dia dalam beragama. Enggak bisa terima dia. Anjir. Menyuselain Syafi'i mandum talak. Menunjukkan kebodohan dia dalam beragama. Aneh. Kalau dia mengatakan itu, berarti dia ingin mengatakan Imam Hanafi dalam neraka, Imam Malik dalam neraka, Imam Hambali dalam neraka. Jadi cuma Imam Syafi'i dalam surga. Dalam pandangan dia, itu menunjukkan kebodohan dia beragama. Kalau hidup Imam Syafi'i pun marah kalau mendengarkan model orang begini. Jadi ini dalam masalah jadi imam laki-laki dan perempuan pun ternyata ada perbedaan. Ternyata mazhab Malik tidak membolehkan perempuan berjamaah menjadi imam sesama jamaah perempuan. Jumhur ulama membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan walaupun makruh. Syafi'i dan Hambali total membolehkan, tidak mengapa. Baik, syarat berikutnya, at-taharatu minal hadas wal khubas. Imam itu harus suci daripada hadas dan najis. Imam harus suci daripada hadas dan najis. Barang siapa yang berhadas, lalu dia mengetahui hadasnya ketika salat, wajib batalkan salatnya. Barang siapa yang berhadas terkena najis, maka kalau dia tahu dalam salat, wajib segera diganti imamnya. Jadi contohnya apa? Kita imam, ada tek cicak di kaki. Makmum lihat yang saf pertama. Waktu duduk, dilihat ada tek cicak di kaki imam. Imam enggak tahu. Karena waktu cicak itu mengeluarkan tai, enggak kasih tahu imam. Makmum yang lihat, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Tetap mengingatkan imam tasbih.
makmum tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tentu imam bingung. Dalam hati imam apa salahnya? Sang hana salah dia pun. Imam kalau sudah melihat makmum beberapa orang menegur, imam harus mikir apa salah. Ya. Kadang penonton lebih hebat daripada pemain. Di mana-mana begitu, Pak. Ya. Orang kalau nonton bola, cukup cadang penonton. Kaki lik kena kami. Alah, kiban cara. You main je masa menit haji main. Begitu. Jadi imam ketika ditegur itu harus mawas diri. Ini apa yang salah? Nah, ketika imam tidak tahu salah, paling kurang kalau sudah subhanallah dia tidak mendapatkan kesalahan dalam gerakan, berarti ada sesuatu yang dilihat oleh makmum. Maka hendaknya imam melakukan istikhlaf. Istikhlaf itu nanti ke depan diajarkan, yaitu proses pergantian imam. Jadi makmum sudah subhanallah, subhanallah. Imam sudah berdiri pun makmum masih subhanallah. Imam enggak merasa salah, berarti ada najis yang menempel. Maka imam segera istikhlaf. Istikhlaf proses pergantian imam. Bagaimana caranya? Dia langsung batalkan salatnya dan dia tunjuk seorang pengganti. Boleh pegang di tangan si pengganti, tarik ke depan atau sebutkan namanya. Tengku fulan, ganto imam. Itu boleh. Itu istikhlaf. Maka majulah si fulan mengganti imam. Si imam tu harus keluar. Baru di luar nanti dia lihat apa yang salah. Dia buka celana-celana segala macam, dia lihat, oh nanyo lagu. Itu kalau imamnya berilmu. Kalau imamnya tidak berilmu, enggak begitu, Pak. Dia akan merasa apa salah saya, enggak ada salah apa-apa. Lalu dia egonya bangun. Ego mulai muncul. Dia akan mengatakan, "Nyo aku ti mundur dong." Saya enggak mau mundur. Yang dipikir hebat kali orang itu. Dia bilang begitu. Ana adab ke imam. Begitu. Contoh selalu begitu. Enggak mau keluar dia. Si makmum subhanallah sudah berkali-kali dia enggak mau keluar. Apa yang harus lakukan? Dulu waktu kecil kami diajarkan, kita disuruh tabrak imam. Disuruh maju, suruh geser imam. Kita seorang maju, lalu geser imam. Itu bisa berantam itu sama imam, Pak. Itu sebenarnya enggak benar begitu. Tidak ada suruhan begitu. Maju, karena imam bernajis, kita maju, kita geser imam. Enggak boleh. Karena imam, kalau imam mau mundur, kalau imam enggak mau mundur, dia akan purusankah. No? Kamu pakai nama puinan. Itu tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Kalau makmum tahu imam bernajis dan dia tidak tahu, imam sebenarnya enggak salah, dia enggak tahu apa yang terjadi. Lalu dia lanjutkan salat. Maka makmum yang tahu imam bernajis wajib memfaraq salatnya. Dia wajib berpisah dari imam. Niat mufaraqah. Baru selamat salatnya. Kalau terus dia ikuti, maka batal salat makmum yang tahu imam bernajis. Jadi yang subhanallah sudah tahu, kalau dia tetap ikut imam yang terkena najis tadi, batal salatnya. Jadi kayak mana? Mufaraqah. Baru selamat salat. Sah salat dengan dia melakukan pemisahan diri dari imam. Bagaimana kondisi yang tidak tahu? Yang di sana, sudut sana. Orang itu kan enggak tahu apa-apa. Malah orang itu bertanya-tanya ke kanan, apa kejadian dia sebenarnya? Berarti batal salat dengan tanya ke samping, apa kejadian? Kan begitu? Mereka bingung, Pak. Apa kejadian? Kok subhanallah. Karena mereka enggak lihat imam apa yang terjadi. Imam enggak ada salah, rakaat betul, apa salah? Bagi mereka yang tidak tahu, maka mereka tetap sah salat mengikuti imam tersebut. Bagi mereka yang tidak tahu. Ini makanya banyak orang yang enggak mau tahu gara-gara itulah. Jadi itu perkara yang perlu kita tahu dulu, bahwa imam harus terbebas dari najis dan hadas. Satu lagi masalah, bagaimana kalau semua enggak ada yang tahu? Habis salam baru tahu. Assalamualaikum, begitu imam duduk, imam lihat kapal naik jejak. Apa yang harus lakukan? Sahkah salat? Masalah najis
sengaja, tidak sengaja, kalau ketahuan bernajis tetap tidak sah salatnya. Maka wajib ulang salat. Yang wajib ulang imam yang tahu dirinya bernajis. Tapi mereka kan makmum dari tadi kan enggak ada dosa apa-apa. Mereka enggak tahu karena dalam pikiran mereka kami ikut imam yang sah. Maka makmum tidak wajib ulang salat. Tetapi kalau semua sudah tahu bernajis, dari sedang salat semua tahu bernajis, maka itu wajib mufarakah, atau kalau masih ikut semuanya wajib ulang salat. Kalau masih memaksa diri ikut imam, sampai imam salah masih ikut, padahal dah tahu tadi bernajis, wajib ulang salat semuanya. Begitu Bapak, kalau imamnya bernajis. Tapi kalau imam berhadas, kalau enggak dikasih tahu enggak apa-apa. Imam junub, dua ke mana junub sebelum sembahyang subuh. Contoh apa? Ya, imam lupa mandi junub sebelum salat subuh. Imam enggak kasih tahu. Makmum kan enggak mungkin tanya. Mungkin makmum tanya, "Pak Imam, junub ah?" Di mana mungkin? Ketampar dia mum. Enggak mungkin. Nah, imam ternyata berjunub. Imam pun enggak tahu, lupa mandi. Ya, mungkin karena sudah kebiasaan junub, lupa mandi. Jadi habis sembahyang baru imam kasih tahu. Katuo dong mano, long junub. Bagaimana salat makmum? Sah. Imam wajib ulang. Jadi ini hal-hal begini perkara sederhana. Ini fikih. Ini perlu diketahui. Makanya saya berulang-ulang mengatakan imam itu perlu mengaji. Tidak bisa hanya mengandalkan hafalan. Fikih itu yang menuntun hafalan. Itu hukum Allah. Tak boleh suka-suka. Baik, kira-kira begitu. Itu karena sudah bunyi azan. Kita cukupkan, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Nanti kita sambung lagi materinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.